Kan kita lebih jauh, seharusnya kita menyesuaikan bukan menyesuaikan diri, kita menjalani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Rasti Rahmadani Darfi. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang konsep diri. Nah, konsep diri ini sangat penting untuk kita semua ketahui karena konsep diri sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana cara kita berkomunikasi di lingkungan kita. Nah, sebelum pembahasan kita lebih jauh, ada baiknya kita tahu dulu nih apa itu definisi dari konsep diri. Nah, secara singkat, konsep diri itu adalah bagaimana cara pandang diri kita sendiri dan juga cara pandang orang lain terhadap diri kita. Nah, biasanya cara pandang ini berdasarkan kepada pengalaman kita sehari-hari, kepada bagaimana kita bersikap di lingkungan kita biasanya, bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Nah, karena itu konsep diri bukan berasal dari gen, konsep diri bukan bawaan dari lahir, tapi konsep diri berkembang seiring dengan tumbuhnya manusia, seiring dengan bertambah usianya manusia. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita, dengan teman kita, akan mempengaruhi konsep diri kita. Begitu juga sebaliknya, konsep diri kita akan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Jadi konsep diri dan perilaku kita di lingkungan kita saling berkaitan. Dengan adanya konsep diri, kita menjadi mengetahui bagaimana cara kita merespon pesan yang diberikan oleh orang lain, bagaimana kita memberikan feedback kepada orang lain, dan bagaimana kita mengolah informasi yang diberikan oleh orang lain. Nah, karena itulah konsep diri ini sangat penting untuk kita ketahui. Karena konsep diri ini sangat penting, ada beberapa kegunaan atau fungsi dari konsep diri ini. Yang pertama, kita bisa menjadi yakin terhadap diri kita untuk menyelesaikan masalah. Karena kita tahu nih konsep diri kita menjadi tahu bagaimana kita akan bersikap atas suatu masalah. Kita akan tahu tindakan apa yang akan kita ambil atas suatu masalah. Yang kedua, dengan kita mengetahui konsep diri kita memiliki kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, dengan kita mengetahui konsep diri kita bisa menjadikan sebagai dasar untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah yang kita lakukan ini sudah baik atau belum sepenuhnya baik. Nah, dengan itu, dengan kita mengetahui konsep diri kita bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, karena konsep diri ini tidak berasal dari gen atau bawaan semenjak kita lahir, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri kita. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Nah, kesehatan fisik kita akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap diri kita sendiri dan juga cara pandang orang lain terhadap diri kita. Dan bahkan pandangan kita terhadap diri kita akan cenderung negatif, karena itu akan mempengaruhi konsep diri kita. Yang ketiga ada nama dan julukan. Nah, semakin sering kita diberikan julukan atau semakin sering kita dipanggil dengan julukan kita, seperti misalnya julukan yang positif, maka kita akan memiliki pikiran yang positif terhadap diri kita. Namun, ketika kita memiliki julukan yang bersifat negatif, maka kita juga akan memiliki pemikiran yang negatif terhadap diri kita, dan bahkan ini akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Lalu selanjutnya ada status sosial dan ekonomi. Ketika seseorang memiliki status sosial dan ekonomi yang pada level yang tinggi, maka itu akan mempengaruhi cara pandang dia terhadap dirinya sendiri. Lalu ada dukungan sosial. Karena kita banyak berinteraksi dengan lingkungan kita, maka orang-orang yang berada di lingkungan kita akan sangat berpengaruh besar terhadap kita, terhadap konsep diri kita sendiri.
Selanjutnya ada keberhasilan dan kegagalan. Nah, misalnya kita menjumpai suatu kegagalan pada diri kita. Nah, kita cenderung akan merasa kurang pantas atau tidak pantas berada di lingkungan, dan itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap diri kita. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika kita menemui keberhasilan kita akan semakin percaya diri atas diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan suatu hal. Lalu selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, sebenarnya di zaman sekarang jenis kelamin itu tidak terlalu mempengaruhi konsep diri seseorang, karena feminim dan maskulin sudah tidak terlihat lagi bedanya. Seperti yang kita tahu, di zaman dahulu perempuan dianggap rendah, tapi di zaman sekarang perempuan bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, perempuan bisa bekerja, dan perempuan bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Nah, dengan itu sudah terlihat bahwa tidak ada lagi batasan antara feminim dan maskulin. Tidak ada lagi yang namanya perempuan harus menjadi seperti perempuan, laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Hal itu tidak ada lagi. Dan bahkan dahulu kita sering mendengar bahwa laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki tidak boleh merawat tubuh, atau yang sekarang kita tahu adalah skincarean. Tapi tidak, kita semua sama, kita semua manusia. Jadi laki-laki boleh menangis dan laki-laki bahkan harus merawat tubuh, tidak hanya perempuan. Nah, konsep diri ini sangat mempengaruhi bagaimana komunikasi interpersonal. Menurut salah satu ahli, yaitu Suranto, yang mengatakan bahwa konsep diri itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, karena konsep diri berdasarkan kepada pengalaman, kepada penilaian terhadap diri sendiri, bukan berasal dari gen atau dibawa saat kita lahir. Konsep diri memiliki dua dimensi, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Nah, dimensi internal ini berasal pada diri sendiri, yaitu pandangan kita terhadap diri sendiri, dan dimensi eksternal yaitu dari luar diri kita. Dimensi yang dari luar atau dimensi eksternal yaitu seperti fisik, etika moral, diri pribadi, diri keluarga, dan diri sosial. Konsep diri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konsep diri positif, yang kedua yaitu konsep diri negatif. Nah, konsep diri adalah bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita. Jadi, ketika kita memiliki pandangan yang positif, maka itu juga akan mempengaruhi konsep diri kita. Kita juga akan dan orang lain pun juga akan memiliki pandangan yang positif. Namun sebaliknya, ketika kita memiliki konsep diri yang negatif, memiliki pandangan yang negatif, akan mempengaruhi kepada konsep diri kita yang nantinya akan bersifat negatif pula, dan pandangan orang lain terhadap diri kita juga akan negatif. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan selama beberapa menit ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.